Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 527. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Top ini pasti itu akan ditemukan oleh banyak kekuatan top. Tetapi sekarang, karena tidak ada kekuatan yang dapat menemukan asal-usul daratan, sederhananya, asal-usul daratan itu harus disembunyikan di tempat yang tidak dapat diakses. Qin Chen yakin bahwa asal-usul daratan itu terletak di tempat terlarang di surga ketiga domain bela diri. Namun di saat ide ini jatuh, meledak, kontak Qin Chen sebelumnya dengan manik-manik batas kota tiba-tiba terputus, dan seluruh orangnya juga sadar. Rasa penyegaran penuh kekuatan ditransmisikan ke tubuh Qin Chen. Ini adalah kekuatan puncak tahap akhir Martial Emperor. Aku masih belum bisa menyentuh ambang alam suci. Qin Chen menghela napas. Sebenarnya ada banyak aura suci di dalam kristal suci. Meski tidak bisa membuatnya langsung masuk ke alam suci, tetapi itu tidak masalah untuk membuatnya masuk ke ambang alam suci. Tetapi sekarang, dia bahkan belum mencapai ambang alam suci, dan Qin Chen merasa bahwa ini tampaknya adalah manik-manik batas kota yang sengaja melakukannya. Manik batas kota ini tampaknya sadar, lalu mencegahnya untuk terus menyerap kekuatan kristal suci. Kenapa ini? Karena Qin Chen dapat berkomunikasi dengan manik batas kota. Manik batas kota ini seharusnya tidak berbahaya baginya. Mungkinkah dikatakan bahwa jika dia menyerap terlalu banyak kekuatan kristal suci, apakah itu akan menyebabkan Lord of the Abyss keluar dari masalah? Qin Chen kemudian meninggalkan segel luar angkasa, berubah menjadi guntur, dan naik ke langit. Di luar segel, Qin Chen memindai segel ruang angkasa di bawah matanya dan menggelengkan kepalanya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin mengambil kristal suci dan manik batas kota itu. Tetapi dia juga tahu bahwa begitu harta ini diambil, maka setan-setan yang ada di dalam pasti akan dikeluarkan. Dan dia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, dia mungkin tidak dapat mengambil manik-manik batas kota. Qin Chen kemudian mengguncang sosoknya dan langsung mendatangi kucing hitam besar itu. Ya, puncak tahap akhir Martial Emperor. Tampaknya manik batas kota tidak membiarkanmu untuk menyerap banyak aura kristal suci, kata kucing hitam besar itu seraya melirik Qin Chen. Dia sudah menduga ini. Kenapa? Qin Chen hanya ingin tahu dan melihat apa yang sepertinya diketahui oleh kucing hitam besar itu. Menyerap kristal suci memang bisa masuk ke ambang alam suci. Namun makna sakral ini bukanlah pemahaman Anda sendiri. Meskipun itu dapat meningkatkan kultivasi Anda, tetapi Anda jika ingin melangkah lebih jauh di masa depan, itu akan menjadi sangat sulit. Qin Chen terkejut, dia mengerti apa arti kucing hitam besar itu. Dengan menyerap kristal suci, itu sama dengan seniman bela diri yang menelan pil untuk menerobos. Dan itu tentunya memiliki efek samping. Itu sama saja dengan mengambil jalan pintas. Qin Chen kemudian menghela napas ringan dan kemudian berkata, jika itu masalahnya, pemuda ini akan mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ranah alam suci. Qin Chen menundukkan kepalanya untuk melihat manik-manik batas kota. Dengan semangat juang yang kuat di matanya dan semangat juangnya meningkat. Jika seorang seniman bela diri di luar mengetahui pikiran Qin Chen, dia pasti akan bersumpah. Ini adalah alam suci, alam dalam legenda, karena masalah yang mungkin ditimbulkan di masa depan. Apakah benar-benar akan menyerah? Saya khawatir tidak ada yang mau menyerah pada godaan sebesar itu. Tetapi Qin Chen berbalik dengan tegas. Ayo, pergi. Dia berkata dengan ringan, mengguncang sosoknya, dan menyapu jurang tanpa melihat ke belakang. Benar saja, Kaisar tidak membaca orang yang salah. Kucing hitam besar itu menunjukkan kegaguman, dan Qin Chen begitu tegas dalam menghadapi godaan.
Ini saja sudah cukup untuk membuatnya kagum. Mereka kembali dengan sangat cepat, dan hanya sesaat mereka telah meninggalkan jurang dan menyapu ke arah istana. Dalam perjalanan, Qin Chen bertanya kepada kucing hitam besar itu tentang Qin Mo. Maksudmu, klon benih parasitmu ada di ruang tertentu di sini dan menerima warisan. Kucing hitam besar itu mendengarnya. Dia hanya bisa berkata dengan takjub. Qin Chen mengangguk. Sial, apalagi keuntungan yang akan kamu dapatkan? Kucing hitam besar itu tampak seperti orang idiot. Kamu bodoh. Warisan yang diterima klonmu harus menjadi warisan yang ditetapkan oleh orang-orang dari klan Iblis Abyssal. Jika Kaisar benar, alasan mengapa orang-orang klan Abyssal meletakkan warisan adalah untuk berjaga-jaga jika mereka tidak dapat keluar. Kucing hitam besar itu menyipitkan matanya, seolah-olah memikirkan sesuatu. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Klan Iblis Abyssal ini benar-benar metode yang bagus. Namun ini, Kaisar mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Mata kucing hitam besar itu bergemuruh, penuh kelicikan. Mendengar ini, Qin Chen juga mengerti. Sebagai ras yang juga sangat menakutkan di surga, klan Iblis Abyssal secara alami sangat kuat. Dan klan Iblis Abyssal tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika Qin Mo bisa mendapatkan warisan dari klan Iblis Abyssal, ini jelas merupakan hal yang sangat hebat. Ketika kucing hitam besar itu berkata demikian, Qin Chen juga mengerti bahwa itu benar-benar hal yang baik untuk Qin Mo. Memikirkan hal ini, Qin Chen benar-benar lega. Qin Mo hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mengingat wanita yang telah menjalani penilaian warisan dengan Qin Mo. Dan dia merasa sedikit tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika mengingat wanita ini. Singkat cerita, Qin Chen dan yang lainnya telah kembali ke aula. Kamu akhirnya kembali, kata Kaisar Jijing di saat melihat Qin Chen. Pukian Kun dan yang lainnya muncul. Dan dia mau tidak mau menunjukkan kegembiraan. Mereka diam-diam tidak menanyakan tentang Lao Yuan yang hilang. Jika kamu tidak kembali, kita mungkin akan keluar lebih dulu. Bagian ini hampir ditutup. Gong Sunje dan yang lainnya melangkah maju dan berkata. Qin Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa terowongan tempat keluar berada perlahan menyusut dan menjadi sangat lemah. Ketua Chen, jika orang-orang dari istana berkabut masih ada di dunia luar, saya khawatir kami harus bergantung pada Ketua Chen dan saudaraku untuk mengambil tindakan, kata Lao Jimo dengan gugup. Serahkan pada kami, kata Qin Chen. Dia berkata tanpa ragu. Dia bahkan memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Berharap Sangguan Sinner masih ada di luar. Dan dengan basis kultivasinya saat ini, dan juga dengan sutra darah iblis leluhur, dia sama sekali tidak takut kepada Sangguan Sinner. Segera setelah itu, semua orang bergegas ke lorong satu demi satu. Tiba-tiba kekuatan luar angkasa yang tak terlihat menelan mereka semua. Dan seketika itu, Qin Chen sudah muncul di lautan guntur. Awan guntur biru melonjak, dan ketika Anda melihat sekeliling, ada kilatan guntur di mana-mana. Guntur di sini sangat menakutkan, dan jelas itu terletak di area inti lautan guntur. Tampaknya segel luar angkasa telah dipindahkan ke inti laut guntur, kata Qin Chen. Saat ini Qin Chen melihat matahari. Sekali lagi, Qin Chen juga merasa seperti orang yang selamat. Bagi Qin Chen, semua yang dialami di tanah sihir kuno jelas merupakan pengalaman yang tak terlupakan, penuh dengan krisis hidup dan mati. Setelah Qin Chen keluar, dia tidak melihat orang lain, dan segera mengerti bahwa saluran ruang ini harus menjadi saluran transmisi acak. Seperti yang memasuki segel ruang, setiap orang harus segera dikirim ke berbagai posisi di inti lautan guntur. Saat ini Qin Chen mencoba mengirim pesan, dan pesannya berhasil dikirim. Pesan bisa dikirim, sepertinya Sangguan Sinner dan yang lainnya sudah pergi, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Jejak kekecewaan terlintas di hatinya. Jika Sangguan Sinner dan yang lainnya masih di sini, mereka pasti akan memblokir pengiriman pesan, seperti yang digunakan oleh klub fighting sebelumnya. Tetapi sekarang pesannya bisa dikirim, Sangguan Sinner mungkin sudah pergi. Jika itu masalahnya, tinggalkan Laut Guntur lebih dahulu, lalu bertemu lagi di pinggiran, kata Qin Chen. Dia langsung mengguncang sosoknya. Yang dia khawatirkan adalah situasi budak hitam dan yang lainnya di kota Tianlei.
dia tidak tahu apakah Sang Guanxiner telah melakukan sesuatu. Namun ketika Qin Chen meninggalkan kota Tianlei, dia juga sudah membuat rencana dengan budak hitam itu. Di Lautan Guntur saat ini sejak berita tentang kristal suci menyebar, hal itu telah menyebabkan kegemparan di seluruh martial domain. Banyak ahli dari berbagai kekuatan di daratan terus berdatangan ke kota Tianlei, memasuki Lautan Guntur untuk mencari segel luar angkasa yang berisi kristal suci dan aula harta karun. Saat ini Qin Chen terbang keluar dari inti Laut Guntur. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya setelah setengah jam, dia telah meninggalkan inti Laut Guntur. Qin Chen merasakan arah dan tahu bahwa dia tidak salah. Selama dia terbang ke arah ini, paling lama 1 hari, dia bisa memasuki pinggiran Laut Guntur. Namun pada saat ini, begitu Qin Chen keluar dari area inti, dia mendengar beberapa teriakan tajam. Ada 4 orang, 3 pria dan 1 wanita, itu muncul di hadapan Qin Chen. Keempat orang ini tidak lemah. Mereka berempat memiliki basis kultivasi martial emperor. "Kamu, apakah kamu baru saja keluar dari area inti?" kata salah satu pria dari keempat orang itu. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia tahu betapa menakutkannya Guntur di tempat inti itu. Ada desas-desus bahwa bahkan puncak tapair martial emperor mungkin tidak akan bisa masuk. Tetapi sekarang dia melihat seorang pemuda bisa keluar dari area inti. Jadi bagaimana dia bisa mempercayainya? Qin Chen mengabaikan keempat orang itu. Tatapannya tertuju kepada sebuah tombak yang tertancap di bawah. Qin Chen langsung bergegas maju dan mengambil tombak itu. Di samping tombak itu, ada cincin penyimpanan yang juga diambil oleh Qin Chen. Ini jelas tertinggal setelah pemiliknya mati. Keempat orang itu melihat tombak di tangan Qin Chen dan menyadari bahwa tombak itu adalah tombak tingkat kaisar. Keempat orang itu terkejut saat melihat tombak itu. Mereka semua memandang tombak di tangan Qin Chen dengan rakus. Namun mereka berempat tidak berani untuk merampas dari Qin Chen. "Tombak yang bagus, ini bisa diberikan kepada budak hitam," kata Qin Chen. Dia menghela napas secara diam-diam. Qin Chen kemudian melirik keempat orang itu dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Mendengar pertanyaan Qin Chen, wanita dari keempat orang itu membungkuk dan dia berkata, "Saya menunggu di sini untuk menemukan lokasi segel luar angkasa tempat kristal suci berada. Kekuatan utama di kota Tianlei mengatakan bahwa selama kami menemukan lokasi segel luar angkasa, mereka akan memberikan hadiah besar." Mendengar ini, jejak keraguan muncul di wajah Qin Chen. "Kalian mencari segel luar angkasa. Apakah segel luar angkasa itu hilang? Dan apakah masih banyak kekuatan yang datang ke kota Tianlei?" kata Qin Chen. Dia masih memikirkan bagaimana cara mencegah semua orang untuk masuk ke dalam segel luar angkasa. Dia bahkan berpikir untuk mengatur formasi besar untuk memblokir segel luar angkasa. Karena jika ada orang yang masuk ke dalam segel luar angkasa, itu hanya akan memberi makan klan iblis abisal. "Senior, apakah Anda baru saja keluar dari dalam segel luar angkasa itu?" kata wanita itu. Dia berkata seraya menatap Qin Chen dengan penuh harap. "Jika Anda sedang mencari segel luar angkasa, maka tidak perlu," kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian hendak bertanya tentang apa saja yang terjadi di kota Tianlei. Akan tetapi, tiba-tiba 2 sosok pria kuat terbang melintas. Kedua sosok ini jelas merupakan ahli di tingkat martial emperor. Bahkan salah satunya adalah tahap akhir martial emperor. Sebelum keduanya datang, keduanya melihat tombak di tangan Qin Chen. Tombak itu bersinar dan memancarkan aura yang mencengangkan. Salah satu dari mereka berkata, "Itu tombak tingkat kaisar yang kuat." Setelah mengatakan itu, dia mempercepat dan bergegas langsung ke arah Qin Chen. Dan pada saat yang sama, dia ingin meraih tombak yang ada di tangan Qin Chen. "Hahaha, kamu mendapatkan tombak ini di Lautan Guntur ini. Kamu masih sangat muda. Lebih baik berikan tombak itu kepada kaisar, dan kaisar tidak akan berbuat buruk padamu." Orang itu tertawa. Dia benar-benar mencoba merebut tombak hitam di tangan Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.